Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru FEBI IAIN Pekalongan tahun akademik 2021-2022. Di sesi kali ini, sebelum saya menyampaikan materi, perlu saya perkenalkan. Nama saya Agus Arwani, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Di sesi kali ini, saya akan berusaha menyampaikan tentang materi yang berjudul Kiat Sukses Belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI IAIN Pekalongan. Salah satu topik yang mungkin bagian bekal untuk Anda sekalian untuk menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI IAIN Pekalongan yang berkualitas, yang memiliki kemampuan yang di dalam belajar yang tinggi dan menghasilkan sebuah lulusan yang berhasil. Mungkin lewat penyampaian materi ini dengan harapan nanti bisa menghasilkan suatu kemampuan belajar yang lebih ideal. Mengapa kita kuliah? Tentunya ada beberapa hal yang menjadi tujuan Anda kuliah di perguruan tinggi ini. Yang pertama, yang menjadi alasan yang pertama, kadang berkeinginan menyenangkan orang tua. Karena di benak pikiran kita kadang kita tidak mau kuliah. Ada yang berkeinginan bekerja, tetapi tuntutan orang tua menghendaki Anda untuk kuliah. Maka Anda kuliah dengan tujuan menyenangkan orang tua. Tapi tujuan seperti ini juga baik untuk Anda gunakan karena bagian dari birrul walidin. Berbuat baik kepada orang tua, maka dengan harapan dengan menyenangkan orang tua itu akan menghasilkan Anda bisa kuliah di perguruan tinggi dengan baik. Kemudian ada yang lain lagi, yaitu biar bisa cari uang yang banyak. Itu juga ada yang terbenak di pikiran kita sebagai mahasiswa. Dengan harapan kita kuliah di perguruan tinggi, nanti ada keinginan mencari uang yang banyak. Karena setelah lulus nanti bisa menjadi seorang direksi, bisa menjadi seorang manajer, bisa menjadi seorang pimpinan perusahaan, ataupun pimpinan-pimpinan di lembaga-lembaga lain yang nantinya dengan harapan bisa mengumpulkan uang yang sangat banyak. Itu juga akan mungkin terbersih di pikiran kita. Kemudian ada yang lain lagi, ingin mencari jodoh. Dengan kuliah, nanti Anda bisa mendapatkan jodoh. Karena di kuliah, itu banyak dari berbagai tempat yang ada di perguruan tinggi, tidak sekupnya tidak seperti di SMA. Tapi di kuliah ada beberapa yang datang dari kampung, ada yang dari desa, ada yang dari tingkatan kabupaten, ada yang tingkatnya provinsi, bahkan ada
tingkatannya sampai ke luar negeri. Itu dengan harapan nanti bisa memperoleh jodoh yang baik. Itu kadang terbenak ada di pikiran kita. Kemudian ada lagi atau sekedar isi waktu daripada tidur di rumah. Itu kadang terbenak ada di pikiran kita, kuliah biar waktu kita yang senggang bisa kuliah daripada tidur di rumah. Itu jangan sampai terjadi kepada kita sebagai mahasiswa. Kuliah hanya sekedar isi waktu daripada tidur di rumah. Itu yang hal-hal di antara mengapa kita kuliah di perguruan tinggi. Kemudian harapan yang paling ideal. Kenapa kita kuliah? Karena dengan kuliah kita nanti bisa bagian dari investasi masa depan. Kenapa investasi masa depan? Karena dengan kuliah nanti kita akan yang pertama bisa menghasilkan pengetahuan, knowledge, pengetahuan yang berbeda pada saat Anda tingkatannya di SMA. Orang kuliah akan memiliki pengetahuan yang lebih karena mendapatkan informasi-informasi yang banyak sehingga nanti bisa memiliki pengetahuan yang banyak. Kemudian yang kedua ada dengan kuliah kita dapat menghasilkan skill atau keterampilan. Karena dengan di kuliah nanti banyak keterampilan yang kita peroleh. Keterampilan dalam bersifat teknis maupun non-teknis. Bahkan keterampilan dalam berbicara, keterampilan dalam presentasi dan sebagainya nanti akan diharapkan saat Anda mengikuti perkuliahan. Kemudian yang berikutnya akan memperoleh teknik-teknik yang diperoleh nanti bisa digunakan untuk nanti setelah lulus nanti. Kemudian yang tak kalah penting lagi ada memiliki sikap yang lebih dewasa. Dengan kuliah nanti akan terbentuk sikap mahasiswa yang lebih memiliki attitude yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah experience, memiliki pengalaman. Dengan kuliah nanti banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan nanti. Kemudian yang perlu juga saya jelaskan, karena apa? Mahasiswa baru kadang tidak tahu. Kita sudah masuk ke perguruan tinggi, tapi masih menganggap seperti sekolah. Itu tentunya ada perbedaan-perbedaan antara kuliah dan sekolah. Di antaranya, di kuliah atau di kampus, nanti Anda memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab diserahkan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan kasus-kasus, menyelesaikan tugas-tugas, itu harus diselesaikan dengan tanggung jawab yang besar. Tidak seperti waktu di SMA. Kemudian yang kedua, di kampus atau kuliah nanti akan Anda mendapatkan nilai yang lebih tegas. Apakah nilainya A, apakah nilainya B, apakah nilainya C, atau nilainya D. Nanti itu akan ada ketegasan di dalam nilai. Tidak seperti waktu Anda sekolah di SMA. Kemudian yang berikutnya jumlah ujiannya lebih sedikit. Pada saat Anda kuliah, nanti setiap ujiannya akan lebih sedikit. Kadang ada model ujian lisan, ada model ujian tertulis, bahkan ada model ujian penugasan dan sebagainya. Itu akan lebih sedikit. Kemudian ada lagi di kuliah itu bedanya apa? Kecepatan mengajar lebih tinggi. Dosen memberikan materi perkuliahan akan lebih cepat karena dengan harapan akan memperoleh pendewasaan, memperoleh keterampilan yang lebih banyak, maka diberikan pengajaran yang lebih cepat dan agar menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih. Itu tidak seperti waktu di SMA. Kemudian yang lain lagi ada penugasan tidak selalu dikoreksi. Beda pada saat SMA, guru selalu mengkoreksi. Kalau di perguruan tinggi, penilaian dari berbagai aspek. Jadi tidak harus selalu koreksi secara mendalam, tetapi akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih dengan
Anda kuliah karena mendapatkan pengetahuan yang berbeda pada waktu saat Anda kuliah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita mensiasati perkuliahan? Yang pertama, kita harus memahami cara belajar. Ada beberapa strategi dalam cara belajar. Ada model cara belajar visual, yaitu dengan memahami dengan dalam bentuk gambar dan peta grafik. Itu bagian dari visual. Kemudian ada memvisualkan materi dalam benak kita. Benak kita memikirkan sesuatu, bisa kita visualisasikan. Kemudian ada lagi pahami materi lewat bacaan atau gambar. Bacaan yang kita baca itu harus kita pahami. Kemudian ada beri warna dan gambar pada catatan Anda. Itu salah satu strategi belajar visual. Kemudian ada lagi strategi belajar auditori, yaitu bagaimana dengan baik penjelasan dosen di kelas itu Anda dengarkan dengan baik sehingga mendapatkan pengetahuan yang banyak. Nanti bisa kita pahami dengan baik. Kemudian ada lagi terangkan secara lisan suatu materi kuliah atau pelajaran pada teman Anda. Kemudian ada lagi gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Itu salah satu model belajar auditori. Kemudian ada lagi strategi belajar kinestetik. Libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Anda belajarnya dengan anggota tubuh Anda, bergerak-gerak atau apa-apa. Ada lagi perbanyak latihan soal. Anda latihan soal mengerjakan soal matematika. Anda mengerjakan soal akuntansi, mengerjakan soal statistik, dan lain sebagainya dengan memperbanyak latihan-latihan sehingga Anda pemahaman akan semakin baik. Kemudian ada lagi, seusai belajar, cobalah tulislah poin-poin penting yang tadi sudah dipelajari. Itu salah satu bentuk strategi belajar kinestetik. Kemudian ada lagi strategi belajar berkelompok. Yang pertama, kita pilih teman belajar yang cocok. Jangan sampai Anda kuliah tidak memiliki teman yang baik. Teman yang cocok bisa Anda gunakan, manfaatkan untuk belajar bersama. Kemudian saling bandingkan catatan Anda dengan temannya. Kemudian tanya jalan pengerjaannya, bukan sekedar jawabannya. Jadi Anda selalu, oh ini prosesnya seperti ini. Tidak langsung jawabannya. Itu bagian dari strategi belajar kelompok. Kemudian rutinkan belajar. Jangan sampai Anda belajar hanya sekali. Tetapi belajar yang secara rutin itu bagian dari strategi belajar kelompok. Kemudian ada lagi strategi belajar mandiri. Anda kurang senang dengan kelompok, maka bisa Anda belajar mandiri. Itu yang pertama, perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Banyak baca buku-buku, buku baik dari perpustakaan, buku dari internet, e-book, kemudian jurnal-jurnal ilmiah. Anda pelajari dengan secara mandiri sebagai bahan materi yang selama Anda kuliah. Kemudian pilihlah tempat belajar yang tenang. Itu harus Anda tekankan bahwa Anda bisa belajar secara mandiri. Kemudian setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Apakah sudah materi yang kita baca, yang kita belajar secara mandiri, bisa kita pahami secara baik. Itu salah satu strategi belajar mandiri. Kemudian bagaimana kiat membaca yang efektif? Dalam sebuah literatur dijelaskan, itu ada tahapan-tahapannya. Ada metode membaca dengan survei. Dengan survei kepada di lapangan. Itu boleh bisa membantu Anda memahami suatu masalah dengan mendatang di lokasi. Kemudian ada lagi question dengan membuat sebuah pertanyaan.
dan jawaban, Anda bisa menghasilkan sebuah tingkat pemahaman yang baik. Kemudian ada yang menggunakan read dengan membaca. Kemudian ada recite, membaca kembali. Kemudian ada review, yaitu mereview apa yang kita baca dengan menganalisa dan sebagainya. Itu bagian metode membaca. Silahkan Anda terapkan bagaimana Anda bisa memahami dengan teknik membaca yang mungkin bisa Anda gunakan. Pada tingkatan perguruan tinggi, harapannya Anda bisa selalu bisa membaca, baik secara survei, secara question, kemudian read, kemudian recite, kemudian review. Itu harus Anda bisa manfaatkan salah beberapa metode membaca. Kemudian bagaimana setelah kita masuk di perguruan tinggi, menyimak dan membuat catatan kuliah harus kita pahami bagaimana caranya. Bagaimana strategi menyimak aktif, jaga kontak mata. Anda mendengarkan dosen pada saat kuliah, baik secara kuliah offline maupun secara daring. Anda harus selalu bisa memahami, mendengarkan. Kalau di online ya dengarkan, aktif. Anda meng-on-kan Zoom meeting-nya, mengaktifkan Google Meet-nya, ataupun yang lain. Salah satu bentuk media untuk agar Anda dengarkan, menyimak, jaga kontak mata itu harus didengarkan. Kemudian yang kedua, aktif di kelas. Aktif di kelas, baik kelas secara fisik, secara offline, maupun secara online. Itu juga harus Anda manfaatkan. Kenapa? Karena pada masa pandemi ini, perkuliahan kadang masih dilaksanakan secara online. Maka Anda bisa aktif. Kalau dosen setelah menerangkan, memberikan kesempatan untuk bertanya, maka Anda bisa bertanya dengan raise hand maupun menggunakan chat. Di situ Anda gunakan. Kemudian yang berikutnya, fokus. Anda harus bisa fokus apa yang telah diterangkan. Dengarkan dengan baik, rekam dengan baik apa yang diterangkan oleh dosen. Kemudian selektif dalam mencatat. Mencatat harus dengan baik, selektif. Tidak harus semuanya dicatat dengan baik, dengan sempurna, titik komanya. Tetapi bagaimana mencatat yang selektif, yaitu poin-poin penting. Kemudian singkirkan Anda tidak menyukai dalam perkuliahan. Singkirkan kebiasaan yang tidak baik. Itu agar Anda bisa menyimak dengan baik. Kemudian ingatlah yang pantas diingat. Jadi jangan mengingat apa yang tidak pantas. Anda melihat secara offline, ya ingatlah apa yang disampaikan dosen yang baik-baik saja. Kemudian kalau online, ingatlah apa yang disampaikan oleh dosen dan temannya sebagai bagian dari pengetahuan. Jadi ingatlah yang pantas diingat. Kemudian teknik mengingat, ada model grouping dengan mengelompokkan, ada yang menggunakan irama, ada yang menggunakan singkatan, kemudian menggunakan visualisasi, kemudian ada yang menggunakan kata kunci. Itu teknik-teknik dalam mengingat. Kemudian bagaimana kalau setelah Anda kuliah, tentunya di akhir pertemuan atau di mid semester maupun akhir semester akan dilaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bagaimana menghadapi ujian tersebut? Yang pertama, Anda sebelum ujian sediakan waktu untuk belajar. Jangan model SKS, sistem kebut semalam. Jangan sampai. Anda sediakan waktu untuk belajar dengan baik. Kemudian tahu spesialisasi ujiannya. Ujiannya apa? Modelnya seperti apa? Itu harus dipahami. Kemudian belajar berkelompok dan siapkan hal-hal lain yang bisa Anda manfaatkan agar ujian Anda semakin baik. Kemudian agar ujian bisa berhasil, sumber penting juga harus Anda siapkan. Siapkan materi bahan ujian. Itu bisa Anda peroleh di perpustakaan.
bisa dari PowerPoint dosen atau materi yang di-share dosen. Ada juga bisa Anda mencari dari Google Scholar, bisa dari repositori, bisa dari Science Direct, dan berbagai macam sumber penting yang bisa harus kembangkan. Karena Anda berbeda pada saat Anda di SMA. Perpustakaan adalah jendela ilmu. Maka Anda harus bisa manfaatkan perpustakaan sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan. Kemudian soal ujian tahun lalu juga harus bisa Anda baca. Jadi Anda mendekati pada kakak kelas Anda sehingga nanti bisa mendapatkan soal ujian tahun lalu. Kemudian ada lagi catatan kuliah. Catatan kuliah juga akan sering dikeluarkan oleh dosen pada saat di ujian nanti. Itu sumber penting yang harus Anda siapkan pada saat Anda ujian. Kemudian menjalani ujian, perkirakan kemacetan. Jangan sampai Anda, kalau ujiannya masih bersifat offline nanti, kuliahnya tatap muka, maka Anda pada saat ujian harus memperkirakan. Jangan sampai ujiannya jam 7:30, Anda rumahnya jauh, tapi Anda berangkatnya mendekati 7:30. Maka itu namanya Anda tidak memperkirakan waktu kemacetan. Kemudian kerjakan yang mudah dulu. Jadi kerjakan hal-hal soal yang mudah. Kemudian redahkan tegangan. Kemudian jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas, garis bawah inti jawaban. Jangan sampai Anda sebagai mahasiswa masih letterlek buku. Kembangkan jawaban Anda semakin ideal dengan beberapa referensi yang menguatkan. Itu bagian jawaban yang lebih baik itu untuk pada saat Anda ujian nanti. Kemudian setelah ujian, periksa penjumlahan nilai. Jangan lupa setelah ujian nilainya berapa harus Anda cek. Periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya. Kemudian simpan kertas ujian. Kemudian nilai perbatasan. Biasanya terbantu dengan tugas absen dan keaktifan. Itu harus dipersiapkan. Kemudian tidak hal lain yang juga penting, kalau nanti Anda sekarang sudah menjadi mahasiswa, maka Anda harus menyiapkan teknik menulis. Karena di perguruan tinggi, kecenderungan mahasiswa harus memiliki kemampuan dalam menulis. Itu harus dimiliki seorang mahasiswa. Berbeda pada saat Anda di SMA. Teknik menulis harus Anda miliki. Yang pertama, langkah-langkah menulis, memahami materi. Itu harus disiapkan materinya apa. Kemudian menulis draft awal. Kemudian merevisi draftnya. Itu harus dipahami. Memahami materi, bagaimana nanti Anda membuat makalah. Harus pahami materi atau topik yang harus Anda siapkan untuk bisa membuat makalah yang baik. Kemudian menulis draftnya harus dipahami. Memahami materi, pahami deskripsi tugasnya. Cek siapa calon pembacanya, kemudian perkaya referensinya. Itu harus disiapkan. Jangan sampai kalau Anda menjadi mahasiswa, minim referensi, minim bacaan, minim pemahaman, maka Anda tidak bisa memiliki makalah yang baik. Kemudian buat ketentuan bagaimana menulis draft awalnya, brainstorming, mulailah dari mana saja, jangan dulu mengkritik diri, biar mengalir, jangan takut mengubah outline, gunakan gaya sendiri, lupakan draft, dan hal-hal lain yang menjadi bahan untuk membuat makalah yang baik dengan sesuai dengan panduan yang diterapkan oleh dosennya masing-masing. Itu jangan sampai Anda tidak memahami. Jangan asal membuat makalah, tapi buatlah makalah sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh dosen, pemahaman yang dikehendaki dosen, sehingga nanti menulis bisa akan menghasilkan tulisan yang baik. Itu bagian untuk harus Anda pahami pada saat Anda menjadi mahasiswa harus bisa menulis. Minimal adalah menulis makalah. Kemudian menulis skripsi pada saat Anda nanti akan lulus nanti. Harus Anda bisa membuat skripsi yang baik sesuai dengan panduan yang baik.
pula. Kemudian di sisi lain, pada saat Anda kuliah juga akan diminta presentasi. Juga harus Anda memiliki pengetahuan tersebut. Yang pertama, kuasai materi. Materi yang disampaikan itu babnya apa, topiknya apa, maka harus dikuasai. Kemudian Anda harus bisa memiliki public speaking. Pembukaan yang menarik, kontak mata. Tidak sekedar membaca, memahami materi, atur suara dan intonasi, hindari gerakan yang tak perlu. Maka pada saat Anda presentasi nanti, itu harus Anda siapkan. Harus memiliki dengan bahasa yang baik, dengan model yang baik, dengan kriteria yang baik, kemudian dengan menyampaikan materi dengan intonasi yang baik, dan sebagainya. Itu harus Anda pahami dan kuasai sebagai bahan public speaking. Kemudian penyajian materi, gunakan ilustrasi dan animasi. Bisa semakin baik Anda sebagai mahasiswa nanti bisa menggunakan ilustrasi dan animasi yang ada. Selama menjadi mahasiswa tentunya nanti akan semakin kreatif membuat ilustrasi dalam penyajian materi di PowerPoint ataupun dengan media yang lain. Tampilkan inti-inti saja, kemudian buat semudah mungkin untuk dimengerti. Itu bagian yang harus Anda kuasai, membuat materi pada saat Anda presentasi di perkuliahan nanti. Karena nanti itulah yang akan Anda dapatkan pada saat Anda kuliah nanti. Yang terakhir, jadilah orang yang tangguh, efektif, dan produktif. Itu pesan yang saya tekankan, bagaimana nanti Anda menjadi seorang mahasiswa yang tangguh, tahan banting, tahan dalam segala aspek, kemudian efektif, memanfaatkan waktu yang baik, membaca yang baik, kemudian jangan lupa produktif dalam membuat sebuah tulisan, membuat publikasi, dan sebagainya. Maka amalkanlah ilmu mulai saat ini juga. Pada saat Anda menjadi mahasiswa, kreatiflah membuat sebuah produktivitas, baik produktif dalam perkuliahan, produktif dalam menulis, dan bagaimanapun atau apapun yang penting Anda menghasilkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Itu pesan yang saya sampaikan di akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dengan akhir saya mengharapkan semoga Anda sukses semuanya dalam menghadapi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tak lupa Anda bisa lulus tepat waktu, dan di akhir nanti setelah lulus nanti Anda mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.